Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi Bapak Ibu semuanya, Bapak Ibu hebat yang ada dimanapun Anda berada. Kali ini, Alhamdulillah, kita bertemu lagi ya tentu dengan presenter yang berbeda ya Bapak Ibu. Yang sebelumnya mungkin sudah dengan Ibu Farida, kemudian sebelumnya juga dengan Bapak Bayu Agung Hanggana. Nah, sekarang KF Media menghadirkan podcast dengan presenter yang berbeda lagi, karena memang kalau tak kenal maka tak aruf, betul sekali. Jadi kita ta'arufan dulu ya, perkenalkan, nama saya Ridho Wibowo, saya dari SMA Negeri 12 Kota Depok, dan hari ini kita nanti akan berbincang-bincang ya. Di sebelah saya itu sudah ada pemateri hebat. Nah, tapi sebelumnya mari kita buka dulu kegiatan ini dengan membaca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, Alhamdulillah. Mudah-mudahan kita semua tetap dalam kondisi yang sehat walafiat. Bapak Ibu hebat, KF Media tentu saja selalu menghadirkan workshop pelatihan online yang luar biasa menarik dan tentunya bermanfaat bagi kita semua. Nah, kali ini KF Media akan membicarakan tentang Nearpod. Nah, apa sih Nearpod itu dan saja fitur-fiturnya? Nah, nanti kita akan berbincang bersama-sama dengan Bapak Anwar MPD. Beliau ini adalah Advanced Nearpod Certified Educator dari SMK Darussaadah Cijujung Cibinong, Bogor ya, Jawa Barat. Ya, betul. Oke. Nah, terima kasih ya untuk semuanya yang sudah menonton tayangan ini. Luar biasa. Artinya Bapak Ibu hebat ini sudah meluangkan waktunya. Dan itu sangat kami apresiasi. Ya, tepuk tangan buat semuanya secara online. Oke, biar kita tambah semangat ya. Oke, Bapak Ibu hebat, langsung saja nih kita colek. Sorry ya, colek ya. Saking semangatnya saya. Jadi colek apa itu ya? Oke, colek nih Kang Anwar MPD dari SMK Darussaadah Cibinong. Kumaha Kang? Damang? Damang, Pak Ridho, Damang. Alhamdulillah. Alhamdulillah ya. Nah, Bapak Ibu hebat, Pak Anwar ini merupakan pengajar mata pelajaran bahasa Inggris, betul ya? Ya, betul. Oke, untuk lengkapnya nanti bisa nanti ya Bapak Ibu hebat bisa japri atau mungkin di kolom komentar silakan nanti ditanyakan. Ya, punya anak berapa? Punya wanita apa saja barangkali ya? Silakan ditanyakan. Oke, tidak berlama-lama. Kang Anwar ya, biar lebih akrab kita panggilnya Kang Anwar saja ya. Kang Anwar, sudah berapa lama sih berkenalan atau mungkin berkecimpung di bidang Nearpod? Bukan bidang ya, atau mungkin dengan platform Nearpod ini udah berapa lama sih? Karena saya pribadi jujur baru mendengar gitu Nearpod, gitu ya. Nearpod apa sih? Oke, baik Pak Ridho. Terima kasih atas statement yang sangat luar biasa banget. Oke, selamat pagi Bapak Ibu hebat semuanya. Oke, tanpa berlama-lama izinkan saya menjelaskan kapan sih saya berkenalan dengan Nearpod. Jadi mungkin Bapak Ibu tentu kita semua masih ingat ya, waktu COVID-19 terjadi puncak-puncaknya itu, saya selaku pengajar bahasa Inggris selalu berpikir bagaimana caranya agar mengajar daring itu menyenangkan. Secara tidak langsung saya searching di Google, dan akhirnya saya menemukan Nearpod. Tapi sebetulnya saya mengenal Nearpod itu sebelum COVID-19. Jadi saya sudah mempelajari Nearpod, menggunakan Nearpod di sekolah, dan saya mendiseminasikan Nearpod itu di sekolah kepada guru-guru jauh sebelum COVID. Nah, jadi COVID itu ternyata Nearpod itu ternyata lebih lengkap.
Jadi akhirnya saya memutuskan untuk selalu menggunakan Nearpod karena Nearpod itu adalah suatu platform pembelajaran yang unik. Kenapa unik? Karena Nearpod itu bisa menggabungkan semua hal. Misalnya, jika Bapak Ibu mau menggunakan tentang pembelajaran dengan media video, bisa. Virtual reality VR bisa. PDF bisa. Kemudian digabungkan atau dikombine dengan namanya Google Classroom, LMS Google Classroom bisa. Kemudian dengan Schoology bisa, dengan LMS Canvas bisa. Jadi mayoritas itu sudah bisa semua. Dan Nearpod ini berfokus kepada dua hal, yaitu ada yang berbasis pada konten dan juga activities. Jadi kalau di konten, kita bisa menyisipkan berbagai macam materi, mulai dari PowerPoint, misalnya dari Google Slide, bisa langsung di-download dari Google Slide-nya, bisa. Kemudian video, bisa. Kemudian apalagi menggunakan pet simulation bagi Bapak Ibu guru yang senang guru fisika, kimia bisa menggunakan dengan pet simulation, bisa. Bisa juga dengan menggunakan 3D juga bisa. Itu di bagian yang namanya konten atau isi. Di bagian yang kedua, di activities, Bapak Ibu, yang paling menarik itu bagi anak-anak itu ada di activities. Di activities itu ada berbagai macam kuis, Bapak Ibu. Misalnya, mungkin selama ini kita sering main game atau terbiasa dengan menggunakan Kahoot, terbiasa menggunakan Quizzes. Di Nearpod bisa. Ada yang namanya time to climb. Jadi, kita bisa menggunakan berbagai macam avatar dan berlomba-lomba dengan teman untuk mencapai puncak tertinggi. Itu namanya time to climb. Jadi, ada berbagai macam quiz yang menyenangkan bagi anak-anak itu. Salah satunya adalah time to climb, yang artinya mencapai puncak tertinggi. Nah, itu bisa dibuat sangat mudah sekali dengan menggunakan Nearpod ini. Nanti kita bisa bikin kuisnya, lalu kita bisa convert materi tersebut menjadi time to climb. Selain time to climb, terus bagi Bapak Ibu yang misalnya ngajarin anak SD, bisa nggak anak SMP? Bisa. Ada yang namanya memory test. Kita bisa main game kayak masang-masangin gambar, main tebak gambar, bisa. Terus bagi Bapak Ibu juga yang senang dengan soal esai, bisa. Ada bermacam-macam kegiatan yang bisa kita lakukan di bagian activities. Kurang lebih ada hampir 10 ya. Di konten itu ada 10 jenis, di bagian activities itu ada 10 jenis. Oke, biar Bapak Ibu nggak penasaran, izinkan saya share screen ya Bapak Ibu ya. Oke. Mungkin seperti ini ya. Oke, Nah, Bapak Ibu, ini adalah sepintas tampilan daripada Nearpod, Bapak Ibu ya. Jadi di Nearpod ini itu ada yang disebut dengan My Lesson, itu isinya adalah pembelajaran. Ini ada contoh-contoh pembelajaran yang saya gunakan selama COVID. Kemudian di sini ada di bagian report. Report itu adalah di bagian progress. Jadi data-datanya, analisis soal, ini semua ada di sini semua. Ya. Kemudian di bagian bawahnya ini ada namanya Nearpod Library, adalah kumpulan-kumpulan materi-materi yang kita bisa ambil. Dan kemudian yang terakhir ada teacher resources. Yang jadi pertanyaan tadi kan saya bilang ada 10, di mana letak 10-nya? 10 materi-materi tersebut yang kita bisa gunakan dalam pembelajaran media interaktif ini. Baik Bapak dan Ibu ya. Ini adalah contohnya. Yang pertama sepintas ini ya Pak Rido ya, di sini ada bagian create nih Pak Rido ya. Jadi kita langkah pertama itu create dulu nih. Nah, di create. Nah, dilihat kan ada lesson, create content media and activities, ada video. Nah, kemudian ada activity sama Google Slide. Nah, kita di lesson nih misalnya. Kalau di lesson isinya akan seperti ini. Kita tunggu dulu. Nah, inilah contoh di bagian namanya konten. Di konten itu kita bisa menyisipkan berbagai macam materi. Cukup simpel Bapak dan Ibu, penggunaannya di sini ada PNG, PPT atau PDF. Ini yang bisa kita upload. Tapi sekarang kita tidak akan mengupload apapun. Saya akan contohkan sedikit
apa sih keunggulan daripada Nearpod dan kenapa saya selalu menggunakan Nearpod. Nah, ini dia nih Pak Rido kelebihannya. Ya, jadi bisa menyisipkan PowerPoint, bisa menggunakan slide klasik, menyisipkan video, web content, Nearpod 3D, slideshow, Sway juga bagi Bapak Ibu yang punya akun Office 365 bisa langsung diintegrasikan. Bisa juga ngambil dari BBC, Worldwide BBC, video bisa. Bagi Bapak Ibu yang mau ngajar sejarah, mungkin anak-anak belum pernah ke Candi Borobudur, bisa tuh pakai VR. Field trip bisa. Kimia fisika, kita bisa menggunakan namanya PET simulation. Bagi yang untuk listening bisa menyisipkan audio dan ini bisa menyisipkan PDF. Itu adalah di bagian konten Bapak Ibu. Add content or rich media to your lesson. Artinya kita bisa menyisipkan berbagai macam variasi media pembelajaran, tapi ingat sesuai dengan kebutuhan saja. Oke. Sip. Mantap sekali nih Bapak Ibu Guru ya. Ternyata luar biasa, kita baru luarnya aja udah wow. Ternyata ini bisa disebut sebagai LMS atau enggak sih, Pak? Sebenarnya ini bukan LMS, Pak. Jadi ini adalah sebuah platform pembelajaran ya, Pak ya. Beda lagi sama Learning Management System, itu sangat berbeda. Justru Nearpod ini bisa dikombin dengan LMS yang saya sebutkan tadi, Google Classroom, kemudian Schoology, kemudian ada satu lagi yang namanya Canvas. Jika Bapak Ibu terbiasa dengan Canvas, itu sangat mudah, tinggal diintegrasikan saja dengan Nearpod. Seperti itu, Pak Rido. Oke, keren. Berarti luar biasa nih. Kita mungkin saya pribadi juga baru dengar, tapi begitu tadi melihat fitur-fiturnya, dan itu bisa disebut sebagai keunggulan ya, Kang Anwar tadi ya. Ada banyak kali bisa dikombin juga dengan platform-platform lainnya, sehingga kita kalau sudah menguasai yang lain, mungkin tadi ada Sway, mungkin ada yang lain, itu bisa dikombin juga. Berarti artinya ini itu bisa digunakan juga bagi orang yang sudah expert di mungkin platform yang lainnya. Jadi artinya tidak menghilangkan platform lain, justru kita bisa lebih sinergi lagi gitu ya. Iya, betul Pak Rido. Betul sekali. Jadi jika punya akun Office 365 Bapak, atau misalnya akun belajar tadi, tidak perlu khawatir, semua ini bisa kita kolaborasikan. Oh iya Pak Rido, ini di sini ada satu lagi bagian yang paling menarik, mungkin yang sangat disukai bagi siswa ya. Di sini Pak Rido yang tadi saya bilang, di sini tipe-tipenya itu ada 10 Pak Rido. Yang pertama ini yang time to climb, itu adalah untuk main game. Jadi kuisnya kita bisa berbentuk game. Nanti kita bisa menggunakan avatar. Kemudian di bagian kedua ada open ended question. Ini jika kita cenderung memberikan soal yang tipenya uraian. Berikutnya ada matching pair. Matching pair itu kita misalnya nih ngajarin anak kita yang kecil, anak SD atau SMP, untuk menjodohkan gambar. Itu untuk menjodohkan, itu matching pair. Kemudian kuis pilihan ganda. Nah, mungkin ada yang sudah terbiasa pakai Flipgrid. Ternyata Flipgrid itu bisa diintegrasikan, sekali lagi tidak hanya Office 365, tapi Flipgrid bisa diintegrasikan ke Nearpod sekaligus. Drawit itu adalah sebuah fitur di mana kita bisa belajar menggambar bareng anak-anak. Kemudian Collaborate Board, mungkin jika Pak Rido pernah menggunakan yang namanya bukan Peer Deck, ada salah satu lagi ya, Padlet. Pernah menggunakan Padlet, Pak Rido? Iya, pernah. Nah, ini ada fitur namanya Collaborate Board, Pak Rido. Ini mirip Padlet. Saya pernah mengajar ini waktu COVID itu dengan menggunakan Collaborate Board. Ini sangat menyenangkan sekali. Mirip dengan Padlet. Ya. Kemudian ada poll untuk survei. Kemudian ada fill in the blank. Ini adalah isian, di mana kita bisa mengcopy sebuah teks, langsung dimasukkan ke sana, dan kita bisa kosongkan teks tersebut sesuai dengan kebutuhan. Kemudian yang terakhir ini ada namanya memory test. Memory test ini mungkin lebih cenderung untuk anak-anak ya. Memory test misalnya kita mau ngetes seberapa bagus, seberapa cepat anak menangkap materi misalnya. Biasanya yang paling gampang gambar binatang, Pak Rido. Misalnya kita ada gambar harimau nih. Kita masukkannya ke bagian memory test, dan itu nanti sampai 5 baris itu nanti akan dirandom, diacak posisinya. Akan ada di mana atau di kotak berapakah misalnya gambar mirip permainan itu ya. Iya, betul Pak Rido. Jadi ini sama-samaan gitu ya. Oke.
Keren ya, Bapak Ibu guru hebat. Ternyata Nearpod bisa dipakai untuk apapun, khususnya di pembelajaran pastinya. Karena Iya, betul. ini memudahkan kita sebagai guru untuk melakukan apa saja, dan kita bisa mungkin mengcombine, kita mau apa hari ini, mau kuis kah, mau tadi ada time to time, kemudian juga ada nanti ada isian, ada memory test, ada kuisnya juga. Nah, pertanyaan saya berarti ini berbasis website ya Pak? Atau gimana? Jadi sebenarnya kalau untuk Nearpod ini sangat mudah digunakan Pak Rido. Jadi nanti bila selama ini kalau di LMS itu agak ribet, mungkin agak tricky ketika siswa harus menggunakan password atau akun ya. Tapi Nearpod itu tidak Pak Rido. Jadi ketika guru telah selesai membuat sebuah materi dan bisa di-share, itu bisa di-share di bisa di Google, di Google, atau bisa di-share langsung di grup WA. Itu siswa cukup langsung klik saja link yang diberikan oleh guru tersebut, dan nanti itu ada dua pilihan Pak Rido. Jadi apakah siswa mau mendownload aplikasinya di Play Store, Nearpod app-nya, atau mau melanjutkan di versi web, nggak jadi masalah. Yang tinggal dimasukkan aja namanya saja Pak Rido, seperti itu. Jadi nggak perlu bikin akun, nggak perlu apapun itu. Ini sangat memudahkan. Cukup ketik nama, join. Seperti itu Pak Rido. Oh, jadi tidak perlu akun, hanya cukup mengetikkan nama. Kalau ada nama yang sama, bagaimana tuh, Kang Anwar? Kalau ada yang sama kan ada first name sama last name. Oke. Ya. Berarti di sini ada di webnya, ada juga aplikasinya ya, yang bisa di-download di HP. Bisa. Sangat mudah Pak Rido. Betul, sangat mudah sekali. Nah, Bapak Ibu hebat, kita akan lanjutkan. Nah, pertanyaan berikutnya yang sering sekali ditanyakan, apakah versinya itu ada versi gratis, ada versi full version yang berbayar, atau gratis semuanya? Baik Pak Rido, ini pasti pertanyaan yang selalu ditanyakan ketika semua guru menggunakan berbagai macam aplikasi ya. Jadi pengalaman saya ketika saya pertama kali membuat, saya sudah masuk ke tipe silver plan. Jadi silver plan itu sebenarnya kita udah bisa menggunakan semua fitur-fitur ini, bisa digunakan Pak Rido, bisa semua. Ya, hanya kalau ketika kita mau subscribe menjadi gold atau menjadi premium goldnya, itu versi premiumnya, itu biasanya dia akan space atau kuotanya akan nambah Pak Rido. Seperti itu. Jadi ada pas saat kita bikin akun, kita udah dapat tipe silver. Nah, silver plan, nanti pas mau di-upgrade itu kita tinggal bayar lagi subscribe-nya per tahun, dan itu kita bisa masuk ke gold. Jadi kalau gold itu bebas menggunakan apa saja, dan biasanya dia kuotanya tidak terbatas Pak. Jadi space penyimpanannya lumayan besar sekali kalau untuk yang tipe gold. Saya pernah mendapat gratisan selama 6 bulan ketika saya lulus dari lulus training ini. Jadi ketika saya mendapatkan Advanced Nearpod Certified Educator itu atau NCE itu, saya mendapatkan gratisan selama 6 bulan Pak Rido. Ya lumayan lah, 1 semester saya pakai bebas. Jadi seperti itu Pak Rido. Nah, kalau versi bebas kan pastinya kita bisa menggunakan semua fitur. Kalau untuk versi yang gratis kan, kalau kita tuh senangnya yang gretongan nih Kang Anwar. Apakah masih bisa menikmati yang tadi sudah diceritakan di semua fitur yang tadi kan keren-keren, apakah masih tetap bisa, tentunya mungkin dengan terbatas ya, atau seperti apa? Ya, jadi kalau untuk yang gratisan ini sebetulnya punya saya gratisan Pak Rido ini. Karena masa gold saya sudah habis, dan saya masih bisa sampai sekarang ini saya menggunakan tipe basic atau silver plan ini, saya bisa menggunakan hampir semua fitur-fiturnya, hanya space-nya saja sih yang memang tidak terlalu besar. Jadi space-nya itu saya kebagian cuma 500 MB. Jadi tapi begitu nanti udah penuh, biasanya saya akan hapus materi-materi yang sudah out of date-nya, dan biar space-nya kosong lagi. Saya ini berarti saya udah tahun ketiga nih saya menggunakan yang tipe free ya Pak Rido ya, bukan tipe gold, ini tipe free maksudnya. Oke, yang silver ya. Iya. Nah, tadi kan 500 MB ya? 500 nah, MB. Ini jadi untuk yang masih silver ini sekarang itu cuma di 100 MB Pak Rido, jadi 100 MB. Nah, jadi untuk apakah Kang Anwar 100 MB nih, misalkan kita mau menghapus, sebelum dihapus kan sayang-sayang kita download, bisa nggak?
Sebenarnya bisa Pak disimpan, nanti bisa disimpan. Jadi untuk materi-materi ini biar kita nggak capek-capek buat, sebenarnya kita bisa. Karena nanti ini materi-materi kan sayang nih kalau dibuang, ya capek bikin gitu. Itu bisa disimpan Pak itu. Jadi tidak perlu khawatir. Di sini silver free plan-nya itu 100 MB. Ini saya banyak, tinggal sisa berapa lagi. Sayang banget kan kalau dibuang kan. Jadi akhirnya biasanya nanti saya akan simpan lagi dan bisa digunakan di reuse lagi nantinya Pak Rido, seperti itu. Oke, jadi informasinya adalah untuk fitur silver plan atau gratis itu nanti kita mendapatkan 100 MB untuk kapasitas penyimpanan, ya begitu ya Kang Anwar. Kalau misalkan Bapak Ibu guru ingin meningkatkan kapasitas dan juga mungkin fitur-fitur yang lebih lengkap lagi dan full version, mungkin tadi ada menambah biaya. Untuk biayanya ya nantilah ya. Lebih lanjut nanti akan kita kupas tuntas, tentunya tidak hari ini. Karena KF Academy tentu akan menyediakan waktu ya untuk Bapak Ibu guru hebat siapa yang tertarik dan berminat untuk mengikuti workshop tentang Nearpod lebih dalam lagi. Nah, makanya jangan sampai Bapak Ibu guru melewatkan kesempatan emas ini, karena kita juga sudah mendapatkan pemateri yang luar biasa. Tadi yang sudah mendapatkan advanced certificate ya. Jadi artinya sudah diakui ya, untuk sudah expert lah di bidang Nearpod ini. Jadi makanya Bapak Ibu guru jangan sampai nanti kalau tidak salah tanggalnya adalah tanggal, sebentar ya, saya akan cek dulu primbon. Nanti ada pelatihannya di tanggal 7 sampai dengan 10 Juli. Nah, segera daftar. Oh iya Pak Rido. Yes. Jadi kalau nanti bagi Bapak Ibu peserta yang ikut nanti training ini di KF Academy, insya Allah Bapak Ibu peserta yang pengen mendaftar atau menjadi advance Nearpod Certified Educator, nanti saya akan bisa bantu bagaimana caranya dan tahapannya. Karena salah satu yang wajib penting itu adalah harus mau diseminasi ke teman-temannya. Itu yang paling wajib di sana disampaikan. Dan Bapak Ibu itu tidak bisa bergabung ke Nearpod Community di Facebook itu kalau tidak melampirkan sertifikat. Jadi nanti bisa mendapatkan webinar-webinar gratis sampai ke level pionir ya. Nanti itu syaratnya harus mendapatkan sertifikat dulu, baru boleh masuk ke community-nya. Itu persyaratan mutlak, nggak bisa ditolak, Pak Rido. Nah, berarti bonusnya adalah kalau ikutan workshop nanti dapat sertifikat, itu bisa dipakai, Kang Anwar. Jadi kalau untuk yang ini, jadi kalau untuk masuk ke community-nya itu wajib langsung sertifikatnya dari yang namanya NCI dulu. Nanti ada prosesnya. Jadi ngisi dulu aplikasi, ngisi form dulu. Nanti kapan mau ngambil webinarnya, itu ada beberapa pilihan. Nggak mesti malam sih sebenarnya, bebas. Mau jam berapa saja webinarnya. Nanti setelah itu akan diminta sebuah persyaratan di mana sudah pernahkah Anda mendiseminasikan materi Nearpod ini ke teman-teman atau lingkungan Anda. Itu biasanya kita harus lampirkan datanya. Seperti itu Pak Rido. Nanti siap. Ada review dulu. Nanti review dulu sama nanti akan diinformasikan berikutnya ya Kang Anwar ya. Siap. Makanya info-info tentang Nearpod nanti akan dikupas tuntas lebih dalam lagi, tentu saja dengan Kang Anwar. Ya, dengan saya presenternya atau hostnya. Jadi Bapak Ibu jangan sampai lewatkan kesempatan emas ini. Ya, karena dengan Bapak Ibu menyempatkan menonton sudah luar biasa ini. Ya, dengan menonton tayangan ini saja itu luar biasa. Kami sangat apresiasi. Terima kasih karena otomatis Bapak Ibu guru juga menambah ilmu baru, karena saya pribadi pun juga baru dengar Nearpod. Dan ternyata setelah tahu, ya artinya permukaan luarnya, wow, ternyata itu bisa kita manfaatkan dalam hal ini adalah dalam pembelajaran kita. Apalagi sekarang itu kan pembelajarannya sudah merdeka ya, gitu ya, sudah merdeka, jadi kita akan bisa lebih mengeksplor ya, Kang Anwar ya. Betul Pak Rido, betul. Jadi banyak pilihan-pilihan lainnya dan inilah salah satunya. Oke, Kang Anwar, mungkin ada yang mau disampaikan yang mungkin ada yang belum gitu, yang terlewat tentang Nearpod ini, keunikan atau mungkin keunggulan lainnya yang memang tidak dimiliki oleh platform atau aplikasi lainnya. Oke ya, berdasarkan pengalaman saya sebagai pengguna Nearpod hampir 3 tahun adalah bahwa
Nearpod itu sangat memudahkan siswa dalam belajar. Dan itu ada salah satu keunikan karena selama ini saya selalu dikomplain sama anak-anak ini harus pakai akun A, B, C, D lah. Tapi Nearpod itu cukup share link dan bisa kombinasikan dengan berbagai macam LMS yang tadi saya sebutkan tadi, mulai dari Canvas, Google Classroom, dan juga Schoology. Jadi multi-platform kita bisa gunakan. Jadi itu kelebihannya. Jadi multimedianya sangat rich banget dan itu worth lah, walaupun kita tipe pengguna silver plan atau basic, tapi kami mendapatkan faedah yang banyak dan manfaat yang banyak ketika walaupun belum bisa upgrade ke tipe gold ya, karena memang kaitannya sama finansial seperti itu Pak Rido. Jadi cukup memudahkan bagi kita semua insya Allah Pak Rido. Oke, terima kasih Kang Anwar. Nah, jadi informasi yang tadi sudah disampaikan oleh Kang itu sudah luar biasa ya, sudah secara garis besar mengenai Nearpod, fitur-fiturnya tadi, keunggulannya, manfaatnya untuk guru dan siswa juga banyak, kemudian kemudahan. Nah, ini kan kemudahan dan juga tadi ada fitur yang bisa kita peroleh secara gratis, ya meskipun terbatas, itu kan lumayan. Jadi masih bisa kita manfaatkan untuk pembelajaran. Ya, dan jangan lupa nanti ada info-info menarik lain, ada banyak bonus yang akan diberikan oleh Kang Anwar ya selaku advance Nearpod Certified Educator. Jadi ayo segera join workshopnya, nanti akan dibagikan linknya di berbagai WhatsApp group, kemudian di Telegram, dan jangan lupa tuh tuliskan di kolom komentar ya YouTube KF Media, tuliskan saya mau daftar. Nah, gitu nanti siapa tahu nanti dapat bonus lainnya gitu ya. Tentu kalau dari saya akan saya kasih bonus kalau misalkan ini kan Kang mau ngado apa? Kalau saya bilang ngadoa. Nah, jadi karena doa itu adalah istilahnya itu doa adalah senjatanya kita. Nah, jadi saya akan memberikan doa gitu ya untuk teman-teman semuanya, Bapak Ibu, mudah-mudahan bisa menjadi guru-guru yang menginspirasi peserta didiknya semuanya. Dan kita yang hadir saat ini di YouTube sini ya, mudah-mudahan mendapatkan keberkahan, kelimpahan rezeki, kesejahteraan, dan kesehatan dan kebahagiaan ya Kang Benar. Iya, amin Kang Farido, amin Allah. Mungkin dari kami cukup sekian ya, Kang Anwar, mungkin ada lagi atau sudah cukup? Mungkin Bapak Ibu sampai ketemu di pelatihan KF Academy nanti bersama saya dan juga didampingi oleh Farido yang sangat luar biasa. Terima kasih Farido. Oke Kang Anwar, siap, kita akan ketemu ya di next episode tentunya. Tidak akan lama lagi, tadi sudah disampaikan buat orangnya adalah pelatihannya Insya Allah tanggal 7 ya sampai dengan 10 Juli 2022. Jadi segera begitu ada link pendaftaran, jangan ragu, tinggal klik isi biodata dan kita akan bertemu di pelatihan. Oke? Bapak Ibu guru, terima kasih. Kita tutup dulu dengan membaca hamdalah. Alhamdulillah. Lebih kurangnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.